Jauh dikit Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani, Sobat Sehat Tiara Farm. Hari ini saya berjumpa dengan artis, model, presenter. Masya Allah. Keren lah pokoknya. Yang dulu beliau pernah jadi model ya, atau pokoknya tentang kesehatan. Kita tanya langsung dengan Kak Ricky Perdana. Kak, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak, warahmatullahi wabarakatuh. cerita sehat ala Kak Ricky dong. Ya, kalau dibilang sehat, ya semua ternyata sehat itu mahal. Jadi dari dulu tuh saya berpikir gimana caranya kita tetap hidup sehat. Karena kalau sehat kita bisa melaksanakan semua kegiatan kita dengan baik dan menginspirasi. Nah, yang Ricky jaga banget dari dulu adalah pesan orang tua bahwa saya tidak merokok. Bukan merokok itu baik atau merokok itu tidak baik, tapi ini pilihan ya. Jadi kalau saya memilih untuk tidak merokok, dari dulu saya tidak merokok karena pengalaman terdahulu ada beberapa keluarga saya yang mungkin ada penyakit diakibatkan karena merokok. Dari situ saya tidak merokok, terjun ke dunia entertain perlu untuk punya badan yang bagus. Biar ketika kita badan kita sehat, kita bisa memberikan inspirasi buat banyak orang. Orang jadi, oh ini idola nih, karena kenapa? Oh badannya bagus. Akhirnya saya terinspirasi untuk menjaga badan, bagaimana caranya untuk menjadi badan sehat. Pria Indonesia berbadan sehat, tapi kerja di entertain. Nah itu gimana caranya? Yang satu, nggak pernah minum alkohol. Itu udah pasti banget. Jadi selain nggak merokok, terus nggak minum alkohol, yang ketiga adalah berolahraga. Apapun olahraganya, mulai dari basket, lari, terus nge-gym, renang, pokoknya olahraga yang benar-benar membuat kita bergerak dan menjadi sehat gitu, berkuat dan keringan. Main bulu tangkis nggak masalah. Yang penting jangan lupa berolahraga rutin mulai dari sepeda juga. Dan yang paling murah itu adalah lari, karena lari itu yang penting niat gitu, tinggal lari doang kan gitu. Yang penting niat. Mau berapa waktu juga, yang penting rutin dan kalau bahasa ini istiqomah. Nah setelah itu kita langsung pikirin asupan makannya, mulai dari jaga pola makannya, jangan sampai terlalu banyak makan karbohidrat, tapi jangan juga terlalu kita diet yang terlalu ketat, karena ending-endingnya nggak baik buat tubuh kita. Belajar dari yang pelan-pelan, mulai dari rubah pola makannya, ya kalau bisa karbonya dikurangin, pilihlah makanan yang mengandung karbo tapi yang sedikit. Misalnya dulu yang Ricky lakukan adalah makan beras merah, nasi putihnya enggak, atau makan kentang tapi yang direbus gitu. Pokoknya banyakkan, usahakan makan makanan yang rebus, jangan yang digoreng. Ayamnya juga, ayam pilihlah dada, karena dada itu banyak sekali mengandung protein. Pilihlah daging warna merah. Kalaupun nggak suka, pilihlah putih telur yang paling murah, karena putih telur itu banyak sekali proteinnya. Terus jangan lupa juga minum buah dan kandungan protein lainnya, yaitu kalau untuk nge-gym mungkin ada susu whey protein agar membantu kita untuk menjaga badan dan badan kita tetap sehat. Kak, kalau olahraga yang sekarang Kak Ricky gelutin apa Kak? Lari atau? Lari, basket, bulu tangkis, sama sekarang lagi main sepeda. Kenapa memilih itu Kak? Satu emang hobi. Kalau hobi itu kan bisa kita tekunin. Akhirnya kan kalau kita hobi kan mau seberat apapun karena hobi ya kita suka aja gitu ya. Jadi murah meriah juga kali ya Kak ya? Murah meriah juga kali murah meriah itu ya? Bisa jadi karena lari itu bisa banyak sekali manfaatnya dan bisa kita lakukan dimanapun. Nggak harus kita sewa tempat kan, lari tinggal keluar rumah sebelum kita kerja kita bisa lari dulu, atau pas pulang menuju ke tempat-tempat lokasi syuting misalnya itu tempatnya bagus, apa salahnya kita. Satu lagi pola pikir kali Kak ya? Ya, mindsetnya ditetapkan bahwa sehat itu mahal dan kita sebagai yang kerja di entertain itu atau kerja dimanapun capek cari duit boleh, tapi kita juga harus pikirin badan kita, yaitu dengan istirahat yang teratur, berolahraga, makan yang baik, dan pikiran kita juga yang sehat. Insya Allah apa yang positif-positif itu akan membuat kita jadi lebih bersemangat untuk menjalani hari-hari. Kak, kasih tips, saran. Kita kan lagi mengedukasi petani untuk menanam tidak pakai kimia-kimia lagi. Jadi kita edukasi, kita ajarkan untuk membuat pupuk sendiri, cari pasar sendiri, dan bibit sendiri. Nah, tips sehat dan apapun yang dari Kak Ricky sampai sekarang ini masih terlihat bugar, walaupun sudah dari 2006. Berapa ya? 2006 tuh keren banget. Sampai sekarang masih
bugar sehat terlihatnya. Ya, Silakan, Kak. yang paling penting itu memang buat seluruh yang bekerja bagian pertanian, ya kita doakan semoga Allah kasih kemudahan untuk menjadi bagian perjuangan di ini ya, menjaga manusia atau menjaga masyarakat Indonesia yang sehat. Ya dengan cara menggunakan bahan-bahan yang alami, mulai dari pupuknya, bahannya juga. Saya nggak tahu persis di mana tempat untuk mendapatkan itu, tapi ketika kita niat untuk benar-benar menjaga masyarakat itu menjadi sehat, pemerintah harus menyediakan tempat-tempat menjual bibit-bibit yang mudah didapat dengan sangat alami, ditambah dengan pupuk-pupuk yang mungkin bisa dengan cara kita dapatkan lebih murah, bekerja sama dengan perusahaan atau peternak ayam gitu ya. Ya lingkungan sekitar sini mungkin ada yang bisa menjadikan itu pupuk kompos, atau pupuk-pupuk yang kita jauhkan dari bahan-bahan yang merusak gitu. Iya, kimia yang berbahaya ya, Kak ya. Karena kadang-kadang ketika kita menggunakan pupuk itu sulit didapat, harga juga udah pasti mahal. Nah, itu kan membuat biaya produksi untuk pertanian itu semakin tinggi. Nah, kalau kita dengan biaya murah tapi sehat, itu manfaatnya luar biasa sekali. Dan semoga kedepannya banyak sekali UMKM atau yang bekerja sama dengan pertanian menghasilkan bibit pupuk dan lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan, dipekerjakan, sehingga tujuan dari petani tadi menghasilkan swasembada pangan yang dengan bahan bebas dari kimia itu terlaksana, dan pemerintah juga akan meningkatkan produksinya, sehingga nggak perlu lagi yang namanya impor barang-barang dari luar negeri. Kalau ekonomi naik, masyarakatnya juga cerdas, pertumbuhan ekonominya bagus, dengan support dari pemerintah untuk membuka dan menyediakan bahan-bahan yang ada di Indonesia, saya rasa sih produksi meningkat, harga juga akan baik dan bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. Dan tentunya juga yang mengkonsumsi itu bisa mendapatkan dengan harga yang murah dan kualitas barang yang benar-benar bebas dari bahan-bahan kimia. Pokoknya Indonesia sehat, masyarakatnya pinter, petaninya juga makmur. Tentunya juga kita doakan kepada pemimpin kita, semoga menjadi pemimpin yang luar biasa. Amin. Masya Allah. Kak, dikit lagi Kak, dengan di keluarga nih Kak, hidup sehat kan sekarang sudah punya ini ya, pertama udah berapa tahun itu Kak? Anak 2 tahun lebih. Oh 2 tahun ya. Nah itu gimana pola sehatnya terhadap yang 2 tahun itu Kak? Kita selaku orang tua masih belajar karena ini anak pertama, tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan sama istri bisa menjadi bagian perjuangan untuk mendapatkan anak yang sehat, yang soleh dan soleha. Saya rasa sih selaku orang tua, saya perlu banyak sekali bimbingan dari guru-guru, ilmu-ilmu sama informasi yang kita dapatkan mulai dari YouTube atau channel-channel teman-teman yang mungkin memberikan inspirasi parenting buat kita selaku orang tua untuk bisa mendidik. Pokoknya buat semuanya menjadi orang tua itu udah pasti, yang paling penting adalah menjaga amanah selaku kita orang tua. Baik. Terima kasih banyak Kak Riki Perdana, sehat-sehat, salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.